Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Laila Novita dari SMP PGRI Tugu 207, calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor dengan fasilitator Bapak Odik Sadikin dan pengajar praktik Bapak Dudu Kurniadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana dapat dilakukan di kelas? Maka pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan seluruh peserta didik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang optimal? Maka, seorang guru harus melakukan lebih awal identifikasi kebutuhan peserta didik berupa kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik, cepat lambat, konkret abstrak, mandiri, dan bantuan, serta minat peserta didik tentang sains, olahraga, seni, dan gaya kecerdasan, latar belakang itu termasuk ke dalam profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik yaitu awal bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau dapat melakukan secara mandiri, atau bahkan lambat atau cepat dalam menerima pembelajaran. Untuk minat belajar, kita harus memperhatikan yang pertama, mencari kecocokan minat antar peserta didik dengan tujuan pembelajaran, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, kemudian kita bisa menjembatani pengetahuan awal peserta didik dengan pengetahuan yang baru akan mereka peroleh, juga memungkinkan tumbuhnya motivasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Sedangkan untuk profil belajar peserta didik, itu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya seperti lingkungan berupa suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Pengaruh budaya seperti santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal, impersonal. Gaya belajar meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Visual bisa kita peroleh atau kita gunakan gambar, PowerPoint, catatan, atau grafik ataupun peta karena mereka memang belajar dengan melihat. Auditory belajar dengan mendengarkan, bisa berupa ceramah, membaca, atau musik. Sedangkan kinestetik yaitu bergerak, gerakan tubuh atau bergerak. Dan terakhir multiple intelligence, semua tergabung ke dalamnya. Kemudian keterkaitan antara materi dengan yang lainnya, yaitu jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul yang lain di dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu kita didasari dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara bahwa belajar merdeka itu berarti merdeka atas dirinya sendiri. Minat dan bakat peserta didik harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Filosofi Ki Hajar Dewantara kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu Tuturi Handayani. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian guru harus dapat melihat keberagaman peserta didik seperti tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan yang dimiliki oleh peserta didik. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, bahkan untuk saya secara pribadi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.